tentang bagaimana penggunaan domir munfasil pada kalimat yang sederhana. Tapi sebelumnya pada video yang lalu atau pembelajaran yang lalu terakhir itu adalah tentang tabel berikut. Masih ingat kan? Ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu artinya bagaimana cara penggunaan pada kalimat sederhana. Walaupun nanti ada bagian-bagian lain kita menggunakan domir, bisa dalam bentuk domir yang disandingkan dengan fiil atau dan sebagainya. Sekarang kita bahas yang satu dulu yang sederhana, bagaimana cara penggunaan dalam kalimat. Check it out. Oke, untuk kategori pertama adalah kata ganti orang ketiga laki-laki atau muzakkar. Dalam bahasa Indonesia kalau kata ganti orang ketiga itu adalah dia, cukup satu. Tapi dalam bahasa Arab itu ada tiga, karena yang pertama dia huwa untuk satu atau tunggal, huma untuk dua, hum untuk tiga. Jadi ada huwa, huma, dan hum. Masing-masing juga artinya sama, dia, tapi untuk jenis nominal atau jumlah yang berbeda. Nah, contohnya untuk yang tunggal huwa Ahmad, artinya dia laki-laki Ahmad. Sebenarnya dalam bahasa Arab ini cukup simple, kalimatnya padat. Kita sudah tahu kalau huwa itu pasti laki-laki, kalau hiya pasti perempuan tanpa dijelaskan. Ahmad berarti tunggal, hanya satu. Nah, untuk kalimat yang kedua adalah huma Ahmad wa Hasan. Kalau sudah menggunakan huma berarti ada dua benda atau ada dua kategori yang disebutkan, adalah Ahmad dan Hasan. Nah, kalau yang digunakan adalah hum, berarti yang digunakan lebih dari dua atau jamak. Maka kalimatnya contohnya adalah hum Ahmad wa Hasan wa Fatih. Mereka adalah Ahmad, Hasan, dan Fatih. Jadi tergantung kategori seberapa banyak yang disebutkan. Itu untuk kategori orang ketiga laki-laki atau muzakkar. Selanjutnya kategori kata ganti orang ketiga untuk perempuan atau musanna. Sama sih sebenarnya dengan yang tadi, tapi bedanya ini untuk perempuan. Ada tiga juga, iya, huma, dan hunna. Iya untuk tunggal, huma untuk dua, hunna untuk tiga atau lebih. Nah, contohnya hiya Zahrah. Hiya itu dia sudah pasti perempuan, namanya Zahrah. Huma Zahrat wa Fatimah. Huma sudah pasti menunjukkan dua orang yang perempuan, adalah Zahrah dan Fatimah. Hunna sudah pasti menunjukkan perempuan atau muannas yang lebih dari dua atau jamak. Maka contoh kalimatnya adalah hunna Zahrah wa Fatimah wa Siti. Mereka adalah Zahra, Fatimah, dan Siti. Jadi hampir sama dengan bagaimana analisa untuk kata ganti orang ketiga laki-laki, yaitu huwa, huma, hum. Maka untuk perempuan hiya, huma, dan hunna. Lalu selanjutnya ada kata ganti orang kedua untuk laki-laki atau muzakkar, yaitu anta, antuma, antum. Sama anta untuk satu, antuma untuk dua, antum untuk jamak atau banyak. Nah, sekarang contohnya itu di sini ada dua. Yang pertama anta tilmizun, yang kedua anta Ahmad. Nah, kalau yang pertama anta tilmizun, anta sudah pasti artinya kamu dan untuk satu orang. Tilmizun itu adalah kata benda untuk muzakkar. Cirinya adalah tanpa ada kata marbutah. Tilmizun. Nah, untuk yang kedua anta Ahmad. Ahmad adalah nama untuk laki-laki. Maka sesuai ya,
Anta artinya kata ganti untuk laki-laki. Ahmad adalah nama untuk laki-laki. Maka sesuai. Sama juga seperti anta tilmizun. Anta adalah orang kedua laki-laki atau muzakkar. Tilmizun adalah isim untuk muzakkar atau kata benda muzakkar. Untuk kata ganti orang kedua perempuan atau muannas ada anti, antuma, antunna. Sama seperti anta. Ini ada contohnya adalah anti tilmizatun. Nah, sudah kelihatan kan bedanya? Anti adalah kamu untuk muannas, sedangkan tilmizatun adalah isim atau kata untuk muannas. Tandanya apa? Ada ta marbutohnya, tilmizatun. Jadi kalau contoh untuk nama bisa kita gunakan misalnya anti Fatimah, atau artinya kamu adalah Fatimah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kata ganti orang pertama untuk laki-laki atau perempuan. Ini sama saja laki-laki dan perempuan penggunaannya. Ada ana, nahnu. Ana itu untuk artinya saya, nahnu itu artinya kami. Nah, contoh penggunaannya ana Hasan atau ana Fatimah, karena ana bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Nahnu talamizun, kami adalah murid-murid. Nah, talamizun ini adalah bentuk jamak dari tilmizun. Berarti nahnu itu kami, talamizun itu murid-murid atau lebih dari 2 orang. Sama seperti bahasa Inggris atau yang lainnya, ada kalimat jamaknya juga. Berarti ada untuk kata untuk 1, 2 atau jamak. Misalnya tilmizun untuk 1, tilmizani untuk 2, dan ini adalah jamaknya adalah talamizun. Seperti itu dia. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang domir yang berkaitan dengan kalimat sederhana. Selanjutnya ada pembahasan domir-domir yang lain. Maka tetap ikuti video ini, subscribe, dan silahkan berikan pertanyaan di komentar. Insyaallah akan kita jawab. Syukran. Assalamualaikum.